Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal yang berhubungan dengan vibrasi, tentang kekayaan, yang judulnya adalah menjadi kaya raya dengan hanya mengubah niat. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti dan tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah. Selamat menikmati. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa Anda bantu dukung channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe gratis dan klik lonceng notifikasi gratis untuk tahu tentang ilmu vibrasi antara diri dengan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan ilmu benda bertuah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pada kesempatan kali ini tentang banyaknya pertanyaan, ya. Bagaimana sih kalau ingin cepat kaya, ya? Terlalu banyak itu pertanyaan, bahkan kebanyakan mereka maunya instan, ya. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang pertanyaan itu, ya. Mungkin Anda bertanya, apakah saya layak untuk membahas tentang ilmu kekayaan? Apakah saya orang yang punya ataukah saya masih miskin untuk memberitahu Anda tentang kekayaan, ya. Jadi saya tidak berniat untuk kesombongan ataukah memamer-mamerkan, tapi saya berani menginformasikan kepada Anda karena saya sudah melakukan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuka rahasianya. Apa sih hasil dari saya pribadi, ya? Saya melakukan ilmu vibrasi dan mendalami ilmu spiritual itu tanpa menyangka bahwa alam semesta ini menunjukkan kekayaan yang diberikan kepada saya yang merupakan kaki tangan Tuhan. Saya percaya alam semesta ini hidup, miniaturnya adalah kita, ya. Dia super cerdas dan mengembalikan apa yang kita mau, ya. Itu pun masuk dalam kategori rahasia doa yang diijabah. Hasilnya dari saya pribadi, saya membeli rumah 4, ya. Itu mungkin totalnya sekitar 3,5 miliar rumah yang 4 yang saya beli, ya. Saya membeli banyak lahan tentunya di areal Depok ini, ya. Jadi per lahan itu saya menghabiskan ratusan juta. Ada banyak titik yang saya beli lahan, ya. Saya membuat restoran, ya, yang dimana saya buat itu di luar daerah. Saya mampu membeli kendaraan, ya, tentunya dengan cash. Karena mungkin Anda bertanya apakah layak orang ini memberitahukan ataukah ilmu kekayaan, ya. Dan banyak investasi-investasi yang saya tanam, ya, sehingga itu tidak terjadi secara instan atau otomatis, ya, tapi melalui proses. Jadi apa sih kaya itu? Kaya itu sebenarnya adalah karakter, ya. Ini kita khusus bahas secara keduniawian. Kalau kekayaan secara spiritual berbeda lagi, karena
kekayaan secara spiritual itu dijabarkan lebih ribet. Nah, kita akan membahas kekayaan secara keduniawian ya. Nah, apa sih yang kita lakukan ya dengan hanya mengubah niat? Jadi yang pertama itu, Anda ketika menjalani hidup ini, Anda harus perbanyak kebaikan ya. Kebaikan, niatkanlah apapun yang Anda lakukan itu untuk kebaikan ya. Karena Tuhan itu Maha melihat ya, dan alam semesta ini merespon apa yang Anda niatkan ya. Jadi alam semesta ini hidup super cerdas ya. Kalau Anda membayangkan, berpikir bahwa Anda melakukan sebuah kebaikan tanpa diniatkan, hanya dilakukan saja, maka itu akan membuat frekuensi semesta tidak memberi balasan lebih kuat kepada Anda ya. Memang kita melakukan kebaikan itu benar semata-mata karena Allah. Anda juga harus meniatkan bahwa kebaikan Anda itu sebenarnya Anda harus yakini bahwa itu akan menjadi kebaikan balik lagi ya. Jadi rumus semesta ini, apa yang Anda lakukan kebaikan, Anda yakini dan akan dibalas oleh semesta ataukah Tuhan, semesta sebagai kaki tangannya. Ini ibarat ya, kaki tangan itu, maka akan dibalas. Tidak langsung biasanya. Ada yang langsung kalau teknik itu rutin Anda lakukan. Ada misalnya saya pribadi, saya mau membiayakan misalnya adik saya menikah. Misalnya Anda mau total membiayakan, ataukah memberikan orang tua Anda jatah rezeki, ataukah memberikan fakir miskin ya, ataukah melakukan kebaikan intinya. Kalau Anda yakin Tuhan Maha melihat, niat Anda itu, kebaikan itu dilihat oleh semesta, maka dia sebelum acara itu pun sudah dikumpulkan duit itu melalui semesta. Saya tidak tahu bagaimana semesta ini bekerja. Hanya semesta ini menggerakkan sesuatu di luar saya sehingga duit itu terkumpul, sehingga duit saya sepeser pun tidak keluar untuk membiayai adik saya. Nah itu, jadi bukan berniat untuk tidak ikhlas ataukah mengharap balasan dari semesta itu. Tapi inilah kuncinya adalah Anda harus ketika melakukan kebaikan itu Anda niatkan menjadi semesta melihat kebaikan itu. Anda harus sadari bahwa semesta itu melihat kebaikan Anda, dan tentunya Tuhan sudah pasti melihat apa yang Anda lakukan karena Dia adalah Maha melihat ya. Nah, ketika Anda sudah melakukan pola kebaikan ini berulang-ulang dengan teknik niatnya diganti, bukan diganti ya, tapi dirubah menjadi sesuatu yang kembali lebih besar, maka Dia akan memberikan jalan dengan Anda tidak sangka-sangka ya. Jadi itulah yang saya lakukan gitu. Jadi bukan sekali dua kali, mungkin ratusan kali, sehingga semua doa-doa saya terijabah. Karena ini kita membahas frekuensi vibrasi antara diri kita dan alam semesta. Jadi apapun yang Anda minta sebenarnya. Jadi pernah saya jelaskan tentang rumus realitas ya. Sebelum terjadi realitas ada rumusnya, bahwa pertama Anda pikirkan dulu, masukkan ke alam bawah sadar sedalam-dalamnya, ingat setiap waktu ya, dan sugestikan dalam jangka waktu tertentu, maka nanti semesta ini akan menunjukkan jalannya. Dan syarat untuk realitas yang Anda mau minta itu harus sesuai dengan kondisi Anda, seperti yang saya jelaskan. Jadi misalnya contoh ya, Anda seorang tukang bangunan ya, ataukah Anda seorang penjual gorengan ya. Nah, Anda mindsetkan, misalnya Anda tidak punya motor, Anda masukkan ke alam bawah sadar Anda ingin motor ya. Anda masukkan ke alam bawah sadar, sugestikan terus menerus seolah-olah Anda akan punya dalam jangka waktu tertentu. Pancing dia dengan kebaikan, dan itu untuk memancing semesta untuk memberikan apa yang Anda inginkan. Nanti pada titik tertentu, baik 2 bulan, 3 bulan, nanti jalan itu akan muncul bagaimanapun caranya. Nah, itu adalah ilmu yang menurut orang awam adalah ilmu orang gila. Padahal ini adalah ada bukunya, Law of Attraction, ataukah The Secret jadi bukunya, ataukah banyak yang disembunyikan oleh rahasia-rahasia orang kaya di dunia ini. Jadi kalau secara
ganteng atau tampilan, mungkin saya orang yang sangat jauh dari kata ganteng ya. Tapi kenapa banyak orang ganteng malah jadi orang yang susah gitu ya ekonominya, malah menjadi seseorang yang penuh dengan kekurangan. Kenapa? Karena bukan ganteng luarnya, tapi softwarenya ataukah karakternya ya. Nah, mengubah niat itu dengan meyakini bahwa semesta membalas, sebenarnya tanpa Anda yakini pun dibalas ya, akan kembali. Tapi ketika Anda meyakini lebih dalam niat itu, maka getaran ataukah jalan yang diberikan itu jauh lebih besar daripada biasanya ya. Dan hal ini berlaku kepada hal-hal yang lain ya, tidak hanya menyangkut kekayaan, misalnya menyangkut hal keburukan. Misalnya Anda melakukan keburukan ataukah Anda melakukan hal yang dilarang oleh Tuhan, ataukah yang menzolimi tubuh Anda sendiri. Misalnya apa menzolimi tubuh sendiri? Misalnya Anda hisap sabu, ataukah Anda minum minuman keras ya, itu menzolimi tubuh sendiri. Sebenarnya Tuhan tidak rugi atau siapapun tidak rugi, tapi Anda lah yang rugi. Dan efeknya itu bisa merugikan orang lain ketika kesadaran sudah hilang. Nah, maka itu sebenarnya salah satu hal yang menyempitkan rezeki Anda ya. Itu hukum semesta. Bukannya rezeki yang Anda harapkan, malah kesusahan makin datang ya. Nah, itu adalah rumus dari hukum realitas. Jadi apapun yang Anda mau sebenarnya semesta ini sediakan ya. Makanya saya pernah merasakan menjadi seseorang yang super susah, menjadi karyawan selama belasan tahun ya. Saya hafal tanggal gajian saya hafal aktivitas saya sehari-hari. Tidak mungkin bagaimana saya akan mendapatkan uang untuk membeli rumah, sedangkan penghasilan saya setiap bulan, pendapatan saya yang saya tabung sekian, dan aktivitas saya hafal. Tapi semesta itu tidak bekerja seperti itu, dan hidup tidak seperti itu ya. Jadi ketika Anda meniatkan sesuatu, Anda dari dalam diri mau keluar dari zona nyaman, mau merubah impian Anda yang ada saya jelaskan di video sebelumnya adalah pertama menjadi spesialis ya, konsisten, fokus, maka nanti jalan itu akan terbuka ya. Jangan banyak mau tapi semuanya Anda tidak dapat. Lakukanlah satu hal, fokus menjadi spesialis, konsisten, maka nanti hasil itu akan datang sendiri ya. Jadi misalnya kalau Anda penjual pakaian ya, yang seperti saya jelaskan di video sebelumnya, cari pakaian yang lagi update ya. Anda fokus hafal bagaimana cara marketing baju baik secara online ataukah di lapak. Fokus totalitas, serius, cari kekurangan dan kelemahan Anda di titik itu, terus menerus konsisten, maka nanti rezeki itu akan datang sendiri. Dan tanamkan untuk memancing usaha Anda dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Biasanya kebaikan yang Anda lakukan kalau dalam bentuk akhlak, maka kembalinya nanti akan akhlak yang lebih banyak. Orang akan lebih baik kepada Anda. Kalau Anda membuat kebaikan dengan materi, maka materi itu pun nanti akan yang kembali berkali-kali lipat kepada Anda. Sebenarnya itu adalah rumus sedekah, tapi ini mengkaji dari sisi frekuensi vibrasi ya. Dan secara doa, sebenarnya doa ini ilmiahnya adalah ilmu vibrasi ya, ilmiahnya. Jadi kenapa Anda ketika berdoa sering dari kecil Anda sampai Anda tua lebih banyak yang tidak diijabah, malah yang diijabah cuma sekian persen. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kamu berdoa ku ijabah ya, ud'uni astajib lakum. Kenapa tidak diijabah? Karena Anda tidak melakukan hukum realitas dari doa tersebut, rumus vibrasi. Apa itu hukum realitas? Anda yakini doa Anda itu Anda tanamkan ke alam bawah sadar sedalam-dalamnya, yakini terus menerus, sehingga itu akan membuat pola Anda bergerak melakukan yang Anda sugestikan itu, sehingga akan menjadi realitas. Dan syarat dia akan terjadi adalah harus sesuai kondisi. Jadi kalau Anda ingin motor, Anda seorang tukang bangunan, ya motor dulu, jangan langsung rumah seharga sekian miliar. Kenapa? Karena itu terlalu jauh, bisa terjadi
tapi itu membutuhkan waktu puluhan tahun bahkan ratusan tahun, karena Anda harus membayar karma Anda dulu, karma-karma sebelumnya ya. Jadi karma itu pasti dibayar ya. Dan Anda tanya ke semua orang di muka bumi ini, tidak ada orang yang melakukan keburukan itu terus-menerus sampai dia meninggal, tidak bertaubat maksud saya, hidupnya benar ya. Semua orang yang melakukan keburukan itu pasti hidupnya sengsara. Karena kenapa? Karena itu hukum mutlak semesta ya. Sering saya interview kepada pakar kejahatan-kejahatan ya. Ya, ada yang temannya ditembak mati, ada yang dibakar hidup-hidup dan macam-macam. Dan rata-rata kehidupannya setelah itu sangat-sangat bisa dibilang kurang ekonomi, bahkan sengsara gitu ya. Karena dia menanam karma untuk dirinya. Makanya tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya, maka hidup Anda akan dimudahkan oleh Tuhan dan alam semesta yang super cerdas ini. Jadi semesta ini super cerdas ya. Kalau Anda meyakini Anda akan sial masuk ke alam bawah sadar dan Anda terus dalam jangka waktu lama, maka Anda akan sial. Kalau Anda yakini diri Anda kena santet, Anda sugestikan sangat dalam, Anda yakini dalam jangka waktu tertentu sangat lama, maka santet itu akan menghampiri Anda. Nah, seperti itu. Jadi tekniknya adalah mengubah niat untuk memancing kekayaan itu datang. Jangan tanya bagaimana cara semesta bekerja, tapi dia akan bekerja dengan cara-cara yang tidak disangka-sangka. Jadi saya sebut ya kaki tangan Tuhan ya, itu hanyalah istilah seperti itu. Semoga video ini berkah bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Jangan lupa bantu dukung channel ini dengan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi, dan Anda bisa mengunjungi second channel saya, itu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Dan Anda bisa mengunjungi channel Maniak Atik yang ketiga, yaitu yang membahas tentang ilmu gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral secara ilmiah, secara zodiak, aura, dan metafisika modern. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran laki-laki dan perempuan, baik panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin, hubungi WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid, yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk, maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.